Baik, perkenalkan nama saya Jennifer Esther Sarinosa dengan NIM 2304169. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan metode SAW. Apa itu metode SAW? Simple Additive Weighting atau SAW adalah metode penjumlahan terbobot sederhana. Salah satu metode yang paling sering digunakan dalam sistem pendukung keputusan atau SPK. Tujuannya adalah untuk mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut atau kriteria. Konsep utamanya adalah menentukan alternatif terbaik dari seluruh jumlah alternatif berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif. Selanjutnya kita masuk dalam permasalahan dan tujuan. Ada satu soal yaitu tentukan lokasi terbaik untuk membuat sekolah. Alternatif lokasi A. A1 Gronggong, A2 Kembang Tanjong, A3 Padang Piji, A4 Pidi, A5 Sigli. Kemudian dengan kriteria penilaian, C1 kepadatan penduduk, C2 angka kelahiran, C3 jarak dengan penduduk, C4 jarak dengan SD lain, C5 harga tanah. Selanjutnya kita masuk dalam data awal, matriks keputusan. Ini adalah tabel data awal atau matriks keputusan di mana kriteria C1 hingga C5 merupakan faktor-faktor penilaian. Alternatif A1 hingga A5 merupakan objek yang dinilai. Nilai-nilai di dalamnya adalah skor mentah dari setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Contoh, A1 Gronggong memiliki skor 67 pada kriteria C, 56 pada kriteria C2, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk dalam langkah pertama, penentuan bobot kriteria. Bobot harus berjumlah 100% atau mencapai nilai 1. Ini adalah tabel bobot atau tingkat kepentingan untuk setiap kriteria. Bobot sama dengan merupakan nilai kepentingan relatif dari setiap kriteria. WC1 sama dengan 0,15, WC2 sama dengan 0,15, WC3 sama dengan 0,2, WC4 sama dengan 0,2, WC5 sama dengan 0,3. Jika dijumlahkan, total bobot harus sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk dalam langkah kedua, yaitu penentuan jenis kriteria atau benefit dan cost. Penentuan jenis kriteria diperlukan untuk menghasilkan normalisasi R. Kriteria C5, harga tanah adalah satu-satunya nilai cost atau biaya. Kriteria lainnya C1, C2, C3, dan C4 adalah benefit atau keuntungan. Nilai maksimum atau benefit atau minimum cost. C1 benefit 90, C2 benefit 89, C3 benefit 78, C4 benefit 78, C5 cost 20. Selanjutnya kita masuk dalam langkah ketiga, yaitu normalisasi matriks R dengan rumus normalisasi untuk kriteria benefit. Nilai mentah dibagi dengan nilai maksimum dari kolom kriteria tersebut, seperti dengan rumus pada tampilan. Dengan contoh A1 C1 bahagi R11 sama dengan 67/90 sama dengan 0,744. Selanjutnya kita masuk dalam untuk kriteria cost. Rumus nilai minimum dari kolom kriteria tersebut dibagi dengan nilai mentah. Dengan contoh A1 C5 bahagi R15 sama dengan 20/78 sama dengan 0,256. Kemudian kita masuk dalam langkah 4 dan 5, perhitungan nilai vektor dan perenggangan akhir. Perhitungan vektor V. Setiap nilai pada matriks normalisasi R dikalikan dengan bobot kriteria W. Pada tampilan adalah rumus utama untuk mendapatkan nilai akhir atau VI untuk setiap alternatif.
Nilai preferensi untuk alternatif KI didapatkan dari penjumlahan hasil perkalian antara bobot kriteria dengan nilai ternormalisasi untuk setiap kriteria ke J. Dengan contoh A1, C1, atau perhitungan vektor bahagi 0,744 per times 0,15 sama dengan 0,111. Selanjutnya perankingan akhir. Nilai vektor V untuk setiap alternatif A didapatkan dari menjumlahkan semua nilai kriteria C. Pada tampilan adalah tabel hasil akhir. Kolom C1 hingga C5 merupakan hasil perkalian WJ kali kolom C1 hingga C5 merupakan hasil perkalian dari bobot dikali nilai ternormalisasi. Contoh nilai di kolom C1 untuk A1 adalah 0,15 kali 0,744 sama dengan 0,1111667. Kolom hasil merupakan nilai preferensi akhir. Nilai hasil adalah penjumlahan horizontal dari kolom C1 hingga C5. Contoh V1 grong-grong sama dengan 0,111 tambah 0,094 tambah 0,2 tambah 0,171 tambah 0,076 sama dengan 0,6547664. Selanjutnya perankingan akhir. Nilai vektor untuk setiap alternatif A didapatkan dari menjumlahkan semua nilai kriteria C. Dalam tabel seperti pada tampilan, kolom C1 hingga C5 merupakan hasil perkalian dari bobot dikali nilai ternormalisasi. Contoh nilai di kolom C1 untuk A1 adalah 0,15 kali 0,744 sama dengan 0,111. Nilai hasil adalah penjumlahan horizontal dari kolom C1 hingga C5. Dengan contoh, V1 grong-grong sama dengan 0,111 tambah 0,094 tambah 0,2 tambah 0,171 tambah 0,076 sama dengan 0,6547664. Dengan kesimpulan lokasi terbaik adalah alternatif dengan nilai vektor tertinggi. Alternatif A4 memiliki nilai vektor tertinggi yaitu 0,7382564. Dengan keputusan lokasi terbaik adalah 4 atau PD.